Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Bagaimana kabarnya untuk sore hari ini? Dan sore hari ini kita mau nonton lagi video yang masih viral tentang Bapak Amin Rais. Dan Bapak Amin Rais ya, dalam video ini dia selalu menghujat Pak Jokowi. Jadi nanti juga ada tanggapan dari masyarakat ya ataupun netizen tentang Bapak Amin Rais. Dan inilah videonya. Bapak Amin Rais menghina Jokowi. Oke, lanjut kita tonton dulu. Mengunggulkan kepentingan pribadi dan keluarganya, maka wajib presiden itu dimakzulkan. Ya, ini saya yakin sekali. Ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai, sejak dulu saya sudah yakin Jokowi memendam ambisi yang busuk dan terkutuk. Dia melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan dia melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan pribadinya sembari membangun dinastinya itu. Yang penting adalah Jokowi seolah mengatakan yang penting adalah aku dan keluargaku, peduli amat bangsa Indonesia. Mereka hanya jadi robot-robot, jadi skrup-skrup politik dalam pandangan si Jokowi itu ya. Dan ini tidak boleh kita biarkan ya. Nah, makin dekat ke ajal kekuasaannya, ke kematian kekuasaannya itu ya, itu sosok Jokowi sebagai presiden sudah berubah menjadi sosok seorang tiran, seorang autokrat, dan sekaligus seorang despot. Tiran itu penguasa tunggal yang kejam, cruel, ya, kemudian yang tidak menghargai pendapat rakyatnya, dan kemudian memperkuda rakyatnya untuk kepentingan kekuasaannya. Sekaligus juga seorang autokrat, ya, di mana dia satu-satunya yang benar, satu-satunya yang memborong kebenaran dan kekuasaan, dan ini tidak boleh kita biarkan. Dan juga seorang despot, ya. Despot itu seorang penguasa yang bersifat dajjali, membunuh kalau perlu dan lain-lain. Ini tiga-tiganya ada dalam diri Jokowi, terutama akhir-akhir ini ya. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan ya bahwa enough is enough ya, sudah cukuplah ya kita mentolerir kezaliman, ketiranian, kedespotan ya, keautokratan itu ya dari si Jokowi ini ya. Nah, karena itu ya ini Jokowi kan memberikan sebuah dawuhnya itu kepada anggota-anggota DPR supaya keputusan MK nomor 60 ya garis miring PUU strip 22 angka Romawi ya tahun 2024 itu yang memang sudah betul, itu binding dan final ya. Dan di situ memang lebih mendemokrasikan semua pilkada nanti, sekaligus juga batasan umur dan lain-lain. Karena si Kaisang itu yang digadang-gadang oleh Jokowi itu menjadi gubernur entah di Jakarta ya, atau di Jawa Tengah dimanapun, ini sungguh-sungguh sesuatu yang memalukan, nista dan hina ya. Nah, karena itu ini nggak bisa kita biarkan ya. Bahkan menurut Dewan Guru Besar UI, tingkah pola tercela yang dipertontonkan para anggota DPR untuk menganulir putusan MK itu sebuah perwujudan kolusi dan nepotisme yang berbahaya bagi kelanjutan demokrasi di Indonesia yang kita cintai ini ya. Jadi saya ingin menyampaikan bangsa Indonesia ini sudah sampai ke ujung perjalanan politik yang sangat berbahaya. It's now or never ya.
Bila bangsa Indonesia ternyata mengalah pada kemauan si tiran brengsek tadi, si tiran pekok, autokrat pendek akal dan despot dajjali itu, bisa-bisa pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden elect menjadi gagal. Ini mungkin yang sedang diplotting oleh Joko Widodo itu, ya. Dibuat suasana membingungkan, ada krisis konstitusional, ya. Nah, kemudian juga mungkin angan-angan si Joko Widodo ini adalah bagaimana menggagalkan pelantikan Pak Prabowo Subianto pada 20 Oktober yang akan kita sambut dengan segala macam harapan itu, ya. Ini terpulang kepada kita, tapi saya sudah mencium bau busuk langkah jahat politik Jokowi itu, ya. Jadi sekarang saya minta teman-teman TNI, ya, Anda betul-betul dicintai dan dihormati oleh rakyat, tetapi saya garis bawahi kesetiaan TNI pada presiden berlaku pakai syarat. Jadi selama kebijakan presiden itu benar, masih dalam koridor konstitusi dan dimaksudkan untuk kepentingan rakyat banyak, rakyat Indonesia, maka presiden itu harus didukung dan dilindungi, ya. Sebaliknya, kalau langkah presiden ternyata kocluk dan mengunggulkan kepentingan pribadi dan keluarganya, maka wajib presiden itu dimakzulkan, ya. Ini saya yakin sekali, ya. Saya mengikuti perkembangan dari presiden ke presiden, ya. Begitu pada titik yang sangat kritis, maka ternyata TNI itu tidak membela presiden yang sudah tidak memikirkan kepentingan rakyatnya, ya. Tapi presiden kemudian dimakzulkan, ya, oleh TNI sendiri, ya. Jadi saya kira ini sesuatu yang ingin saya sampaikan, sederhana sekali. Siapa tahu mudah-mudahan yang saya katakan ini ditangkap oleh radarnya Joko Widodo itu supaya tidak terlanjur, ya, karena kalau sampai betul-betul Joko Widodo sampai tercapai cita-citanya untuk merusak bangsa ini, masa depan bangsa kita lebih suram lagi, ya. Dan saya akan akhiri, kita tidak usah takut sama sekali karena kita diberitahu oleh Al-Quran, kita hanya takut hanya kepada Allah semata-mata, ya. Jadi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, ya. Jadi adapun orang-orang yang gemar memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, membangun hablum minallah, ya, hubungan manusia dengan Allah Sang Maha Pencipta itu, ya. Kemudian dia sholat, kemudian bayar zakat, betul-betul percaya kepada hari akhir, ya, maka orang-orang itu tidak pernah takut kecuali pada Allah semata-mata, ya. Jadi itu saja untuk kali ini, ya, mudah-mudahan siapa tahu didengarkan, dan yang penting bangsa Indonesia bukan jadi bangsa pecundang, bangsa petarung, ya. Itu yang diwariskan oleh para leluhur kita. Kita adalah bangsa pejuang, bangsa penegak kebenaran, bangsa penegak konstitusi, bangsa penegak demokrasi, semua itu untuk mencari ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teman-teman, ya, itu sedikit video dari Bapak Amin Rais yang dimana hari ini mengkritik lagi tentang Pak Jokowi. Jadi untuk lanjutan video ini ada himbauan ataupun kritikan dari masyarakat, ya, ataupun netizen tentang Bapak Amin Rais yang selalu menghina Pak Jokowi. Lanjut kita dengarkan dulu. Saya beritahu kalian, ya, siapa saja, tidak peduli siapapun kalian, kalau kalian Anda berani menghina Presiden Joko Widodo, saya akan hina. Jadi jangan heran kalau saya keras dengan para penghasut, penghina, pencemooh. Saya beritahu sekali lagi, ya, Faisal Assegaf, EF Saifullah, nggak ada harganya dirimu itu. Anda berada di negeri, di bangsa Indonesia ini, tetapi Anda menghina Presiden Republik Indonesia. Nggak pantas Anda berada di sini. Sana pulang ke negeri kalian masing-masing, ya. Ingat, ya, siapa saja yang berani menghina,
akan saya hina. Siapa yang mencemooh, saya cemooh. Ya, nggak peduli kalian ketua parpol siapapun. Oke? Ingat kalian. Semenjak Bapak Joko Widodo menjabat sebagai presiden di negeri ini selama lebih kurang 10 tahun, ada satu tradisi yang terbangun di negeri ini, yaitu tradisi menghina, mencaci, memaki, dan memfitnah kepala negara. Tradisi itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa pintar, oleh orang-orang yang merasa paling paham ilmu agama, orang-orang yang merasa paling taat dalam beribadah, orang-orang yang merasa paling dekat dengan Tuhan. Itu yang melakukan tradisi yang baru terbangun di negeri ini. Ya. Mencaci, menghina, memaki, dan memfitnah kepala negara. Seolah-olah mereka paling benar. Mereka paling paham tentang keadaan rakyat negeri ini. Mengatasnamakan rakyat. Asal berbicara mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan agama. Ya. Merasa ulama, merasa ustadz, merasa kiai, padahal mereka lah kumpulan manusia paling biadab di negeri ini. Ya, membawa-bawa nama agama, mengatakan membela agama, membela Al-Quran dan membela Islam. Padahal mereka semua hanya membela nafsu serakahnya. Ya, karena di zaman Bapak Joko Widodo mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan menguras habis harta kekayaan negeri ini. Di zaman Bapak Joko Widodo, ormas-ormas radikal dibekukan, tidak bisa bergerak banyak untuk membodoh-bodohi rakyat negeri ini dengan mengatasnamakan agama. Tradisi mencaci, menghina, memaki, dan memfitnah kepala negara menjamur di negeri ini 10 tahun terakhir ini. Dilakukan oleh orang-orang yang merasa akademisi, yang mengaku sebagai profesor seperti Amin Rais, Rocky Gerung, Repli Harun, Faisal Assegaf, Egy Sujana. Mereka yang merasa paling pintar, tapi memang isi kepalanya tidak ada sama sekali. Ya, di zaman Bapak Joko Widodo terjadi kemunduran etika, tata krama, dan hilang adab sopan santun di negeri ini oleh orang-orang yang merasa paling pintar, yang paling paham tentang berpolitik di negeri ini. Sampai-sampai seorang mantan presiden yang merasa bangga karena dia presiden perempuan pertama di negeri ini, ya, membuat narasi-narasi seolah-olah dia paling mengerti dan paling peduli tentang rakyat negeri ini. Ya, padahal dia hanya peduli kepada partainya, lebih tidak. Dia hanya peduli kepada kekuasaan dan nama besar partainya, lebih tidak ada. Seorang Megawati Soekarno Putri tidak ada prestasi apa-apa selama menjabat sebagai presiden di negeri ini. Ya, sekarang dia setelah berseberangan dengan Bapak Joko Widodo selalu menyindir, merasa paling paham, merasa paling peduli dengan keadaan rakyat negeri ini. Ya, padahal dia hanya memikirkan kebesaran partainya. Dia hanya memikirkan kepentingan partainya, lebih tidak ada. Itulah Megawati, seorang mantan presiden. Ya, mereka yang mengatasnamakan pemerhati politik yang merasa peduli dengan rakyat negeri ini, tapi tidak pernah berbuat apa-apa untuk rakyat negeri ini. Mereka menghujat, mencaci, dan memaki kepala negara yang membangun, yang ingin mensejahterakan rakyat, terbukti dari hasil kerjanya selama lebih kurang 10 tahun. Mulai dari Indonesia paling ujung di timur Papua sampai Indonesia paling ujung barat di Provinsi Nangro, Aceh Darussalam, dibangun oleh Bapak Jokowi. Hanya di zaman Bapak Joko Widodo ada cerita hilirisasi. Hanya di zaman Bapak Joko Widodo
ada pengembalian harta kekayaan negeri ini, seperti blok migas Mahakam yang lebih kurang 50 tahun dikuasai oleh asing kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hanya di zaman Pak Jokowi, blok Rokan yang selama ini dikuasai oleh PT Sepron kembali ke Pertamina. Hanya di zaman Pak Jokowi, hanya Pak Jokowi yang mampu mengembalikan saham Freeport menjadi mayoritas milik Indonesia, 51% lebih dikuasai sekarang oleh PT Inalum. Hanya di zaman Pak Jokowi. Ya, di presiden-presiden sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Makanya mereka benci kepada Bapak Jokowi karena mata pencaharian mereka dari hasil-hasil haram yang menggadaikan kekayaan negeri ini tidak bisa lagi dikerjakan. Makanya mereka membenci Pak Jokowi, menghasut rakyat negeri ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Itulah mereka-mereka semua yang merasa paling pintar, paling paham dengan keadaan negeri ini, tapi tidak pernah berbuat apa-apa, tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kesejahteraan negeri ini. Silahkan Anda semua yang menilai siapa pemimpin terbaik di negeri ini. Orang seperti Anies Baswedan kah yang hanya kebanyakan cocot, tidak punya prestasi apa-apa, hanya menjual bahasa-bahasa kata-kata mutiara untuk menyenangkan hati para pendukungnya? Seperti Amin Rais, Rocky Gerung, kalau tidak menghina dan menghujat, memfitnah Pak Jokowi tidak makan? Itukah yang mau Anda ikuti? Buat penilaian dan keputusan di hati Anda. Berpikirlah dengan pintar dan pakai logika. Nah, oke, teman-teman, itulah video yang kita dengarkan ataupun kita putar untuk hari ini. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Karena tadi juga ada hujatan dari Bapak Amin Rais ya ke Pak Jokowi, dan baru saja kita dengarkan yaitu pendapat dari para netizen Indonesia yang mengomentari ataupun mengucap balik Bapak Amin Rais. Jadi mungkin teman-teman punya saran dan kritik ataupun mau kritik Bapak Amin Rais, silakan tulis di kolom komentar saya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.